Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan malam ini saya ngalong ingin membuat tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi HP Oppo A5s. Cara ini bisa teman-teman lakukan untuk HP Oppo yang lainnya. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu firmware yang akan teman-teman gunakan untuk flashing. Sedangkan untuk tool-tool yang lainnya sama saja. Ini bisa teman-teman gunakan untuk versi Oppo yang lainnya. Yang terpenting teman-teman cari saja firmware yang lainnya. Kebetulan ini berhubungan dengan ponsel Oppo yang hanya nyangkut di logo Oppo saja, tidak bisa masuk menu ataupun istilahnya bootlock. Tetapi cara ini juga bisa teman-teman gunakan untuk HP Oppo yang mati total ataupun yang baru ganti AC room-nya, begitu ya kira-kira. Untuk firmware Oppo sendiri teman-teman bisa dapatkan di situs Oppo secara langsung, hanya saja untuk seperti Oppo A5s ini untuk skaternya teman-teman harus modif dulu. Sedangkan yang saya gunakan ini ya kita tidak perlu modifikasi skaternya lagi, ini tinggal menggunakan. Untuk bahan-bahan maupun materi yang ada di video ini teman-teman cek langsung di deskripsi video semua bahan ini ya. Untuk room filenya sendiri di sini ada dua ya untuk firmware-nya, yaitu ada yang versi 42 maupun yang versi 46. Untuk mempersingkat video kita langsung ekstrak saja dulu ini. Untuk kita coba menggunakan versi 46. Biasanya saya menggunakan versi 42 untuk A5s ini. Karena untuk versi yang 42 ini tidak ada kendala sama sekali. Ini kedua-duanya nanti ada di sini ya, di untuk link unduhnya. Selanjutnya kita akan ekstrak juga ini semua ya. Nah, kita ekstrak semua saja untuk OP saya tidak akan gunakan. Ini saya hapus dulu karena untuk HP ekstraktor ini untuk firmware-nya tidak perlu diekstrak lagi ya. Karena ini sudah jadi tinggal pakai. Kemudian untuk MTK USB-nya, kemudian SP tool-nya. Oh ya, sebelum teman-teman mengekstrak semua file ini pastikan antivirusnya ya seperti ini. Defendernya teman-teman matikan dulu untuk sementara. Tidak apa-apa, ini filenya aman, hanya untuk jaga-jaga saja. Jika sewaktu-waktu dalam proses flashing ada file yang mendadak dicekal begitu ya. Nah, jika teman-teman kebetulan menggunakan semadap, matikan juga ya. Lalu ekstrak filenya. Oke, pada video kali ini kita akan menggunakan SP Flash Tool, MTK, terus MTK Bypass, dan firmware-nya. Tadinya saya ingin memberikan tutorial untuk flashing HP Oppo ini menggunakan yang TFT Unlock Tool seperti ini ya. Ini kebetulan ada pembaruan untuk versi 5.0 ya. Ini yang terbaru. Jika teman-teman membutuhkan untuk TFT Unlock ini, silahkan komentar saja di bawah atau nanti saya akan akan saya bahas jika kebetulan ada teman-teman yang membutuhkan seputar ini ya. Saya tidak perlu mencetokkan dalam satu video menggunakan dua tool yang berbeda. Oke, di sini saya tutup dulu saja. Oke, langkah selanjutnya, taruhlah HP ini mati total ataupun mentok di logo. Karena ini sebelumnya HP mentok di logo ya, tetapi saya sudah flash gitu. Tapi lupa saya nggak sekaligus bikin video tutorialnya begitu ya. Oke, jika bahan-bahannya sudah semua ya, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan ya, ini kita akan menggunakan 4 tool ini. Yang pertama teman-teman silahkan install dulu dari ya. Ini pilih yang MTK USB A. Nah, ini teman-teman, ini silahkan install dulu ya. Saya tidak perlu menjelaskan cara installnya, ini cukup mudah. Dan untuk mempersingkat video saya tidak perlu menjelaskan cara installnya. Untuk install drivernya ya tinggal install saja. Lalu teman-teman juga install yang masuk folder ini ya, yang ini MTK Bypass ini. Teman-teman ini install juga ya. Nah, install itu ya sebenarnya tidak perlu saya jelaskan sih. Nah, klik finish. Nah, ini ya. Nah, di sini ada data-data hardware ID dan distribusi. Semuanya tinggal klik install karena saya sudah menginstal. Jadi ini sudah kosong ya. Jadi teman-teman tinggal klik install saja. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Kita drivernya sudah, MTK-nya sudah. Nah, selanjutnya ini pastikan firmware-nya sudah diekstrak seperti ini ya. Kita membutuhkan scatter ini. Selanjutnya teman-teman SP tool bisa dibuka dulu atau nanti belakangan tidak masalah, atau kita buka dulu tidak masalah. Lalu teman-teman buka
SP toolnya ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk download agentnya jika belum terisi, teman-teman arahkan ke MTK ini ya, di folder ini, arahkan ke sini ya. Nah, begitu. Kemudian teman-teman scatter loading filenya choice ya. Nah, di sini firmware ya, masuk ke firmware, lalu pilih scatter ini ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman, ini biarkan di download only ya. Teman-teman ini masuk ke option. Di sini storage live ini ya. Cycle checknya teman-teman tinggal hilangkan checklistnya ya di general ini. Kemudian teman-teman di connection pilih yang bagian USB ya. Biarkan seperti ini. Jangan manual biar enggak repot ya. Ini kalau sudah ini. Nah, ini ya di sini. Jika HP teman-teman bootlock ataupun hanya mentok di logo Oppo berjam-jam ya, untuk Oppo apa saja yang penting teman-teman punya firmware-nya ya, firmware ini. Nah, firmware-nya ya tinggal cari saja. Kalau untuk penggunaan tool ini ya yang MTK bypass, USB, SP Plus, yang SP Plus tool ini sama saja sih. Nah, khusus untuk ini ya yang bootlock ataupun yang mentok di logo berjam-jam, teman-teman ini preloadernya hilangkan checklistnya. Kemudian MD1 IMG-nya checklist hilang. Tetapi jika kebetulan HP Oppo yang teman-teman mau flashing, yaitu misalkan ROM-nya habis servis ataupun habis diganti ya, ataupun mungkin Oppo-nya yang mati total, teman-teman silakan bisa checklist semua ya, begitu ya. Nah, sehubung ini HP ini hanya mentok di logo saja, jadi saya akan apapun istilahnya muncul tulisan Oppo saja, tidak masuk menu-menu. Di sini saya akan menghilangkan preloadernya dan MD1 IMG-nya. Untuk yang lainnya biarkan terchecklist ya. Jadi preloader dan MD-IMG-nya silahkan hilangkan checklistnya. Jika hanya mentok di logo Oppo saja tidak bisa masuk menu. Tapi jika HP-nya mati total ataupun habis ganti IC room file-nya, teman-teman bisa checklist semua. Ininya biarkan seperti ini di download only. Selanjutnya teman-teman lalu masuk ke MTK bypass lagi ya ke sini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang MTK bypass yang versi 4. Tinggal klik saja. Oke, ini sudah terbuka ya. Ini teman-teman nah, untuk MTK bypass tool ini teman-teman harus tahu gitu support modelnya MT berapa gitu. Nah, untuk A5S ini yang menggunakan MT6765 ini ya. Kita sesuaikan dengan scatter ini. Ini terbaca dari sini ya, dari scatter loadingnya nih. Ini jika teman-teman perhatikan, kita cari dulu yang 6765 apakah ada 6765. Ini ada ya. Berarti bypass tool ini support ya untuk MT6765. Oke, untuk target shop-nya biarkan auto ya, di auto saja. Lalu selanjutnya teman-teman klik bagian bypass. Nah, ini kita anggaplah HP-nya belum dinyalakan ya. Kita ini mati ya ataupun masih mentok di logo. Klik bypass. Nah, teman-teman perhatikan install driver oke. Jika drivernya masih not on ataupun belum oke, teman-teman pastikan ini ya, lib USB Win32 ini ya, yang ini pastikan terinstall semua. Kemudian yang ini silakan pastikan terinstall ya. Oke, kalau sudah begini, ini sudah waiting. Teman-teman selanjutnya ini perhatikan di ponsel. Ini di pojok kiri biasanya untuk ponsel itu untuk anggaplah Oppo ya. Mungkin tombol volume atas bawahnya posisinya mungkin ada yang di tengah atau mungkin ada yang di kanan, itu tinggal sesuaikan ya. Kebetulan untuk A5S ini untuk tombolnya di sini ya. Kan memang rata-rata ada di sini ya. Tombol plus, ini tombol minus. Sedangkan ini tombol untuk menyalakan handphone. Ini kita tidak perlu menekan tombol menyalakan. Lalu kita ini USB-nya masukkan ya. Pastikan terhubung ke ini ya, bukan charger tapi ke komputer ataupun laptop teman-teman. USB-nya masukkan. Nah, lalu teman-teman ini tekan dua-duanya ya. Oke, sorry. Kita ulangi lagi. Ini tekan dulu ya. Jadi barusan masuk mode charger. Kita tekan dulu. Perhatikan tuh teman-teman di waiting for broom-nya. Lalu kita masukkan. Disable processing error. The word. Nah, ini masih error ya, kita ulangi lagi. Kita klik bypass lagi. Ini yang kita tekan ini hanya dua tombol ya. Nah, ini seperti ini. Ini tombol powernya tidak akan saya tekan. Ini tombol dua-duanya tekan ya bersamaan. Lalu kita ini masukkan. Oke, kita lepaskan. Nah, seperti ini biarkan ya. Ini
kalau bisa kabel charger ini ya jangan sering terganggu ataupun tergeser selama melakukan proses flashing. Oke, ini untuk sudah oke ya. Jika seperti ini sudah oke, selanjutnya kita akan lakukan flashing. Ini tidak perlu otak-atik lagi karena ini sudah saya jelaskan. Lalu kita lakukan download. Perhatikan ini sedang proses. Nah, jika ada error seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Ini errornya apa? Berarti verification is download di open server. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Kita cabut lagi ya. Nah, ini untuk versi yang 42 ini tidak error ya. Open server. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, ini kita ulangi lagi. Oke, sudah masuk. Oke, kita lakukan proses. Yang barusan error ini kan ada open server ya. Ini checklistnya hilangkan. Jadi jika ada error pop up tinggal sesuaikan teman-teman errornya apa, teman-teman tinggal hilangkan checklistnya begitu ya. Ini kebetulan yang menggunakan versi 46 saya ini ya. Ini open servernya di checklistnya dihilangkan, MDIMG-nya hilangkan, preloadernya hilangkan. Sedangkan yang menggunakan 42 ini yang Oppo server ini tidak perlu dihilangkannya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja. Tunggu, proses flashing sedang berlangsung. Hati-hati ya untuk kabel chargernya jangan sering bergeser ya. Nanti juga kita akan cek ini ya yang apakah benar menggunakan versi 46 karena ini saya jarang menggunakan versi 46. Biasanya saya update ini kebetulan baru dapat sih karena ini biasanya saya update ini juga habis minahin dari komputer servisan sih. Oke, tunggu ya. Masih proses. Harap bersabar ya. Oke, sudah selesai. Kita X saja. Kalau sudah selesai, ini kita langsung cabut saja ya. Karena sudah selesai kan, kita cabut saja. Oke, ini sudah tidak kita perlukan lagi. Kita tutup semua saja. Oke, sekarang kita nyalakan HP-nya. Nah, ini ya. Kita akan wipe data dulu dengan cara tombol bawah ini ya. Tinggal disesuaikan untuk HP Oppo yang teman-teman gunakan versi berapa. Tetapi biasanya tombol bawah ya untuk masuk recovery modenya. Tombol bawah tekan bersamaan dengan tombol power. Tunggu sampai nyala. Kalau sudah nyala lepaskan. Teman-teman bisa lihat di pojok bawah ada tulisan recovery mode ya. Kalau tidak muncul recovery mode, teman-teman silahkan matikan dulu ponselnya dengan cara menekan tombol atas ini dengan power bersamaan gitu ya. Oke, masuk proses selanjutnya kita pilih ini saya miringin ya. Oke, untuk proses flashing ini pastikan baterainya di atas 50% ya. Ini kebetulan 78%. Kita pilih bahasa Inggris. Di sini teman-teman pilih yang white data. Lalu silakan format data. Lalu oke. Tunggu proses. Kalau sudah selesai, dia akan reboot sendiri. Klik oke. Tunggu. Oke, sudah reboot ya. Sudah mati. Oke, tunggu. Mudah-mudahan tidak lama ya. Kalau cepat biasanya IC room-nya itu apa ya masih seger begitulah intinya. Tapi kalau agak lambat biasanya IC room-nya itu sudah agak-agak sedikit kena gitu ya. Walaupun masih normal sebenarnya. Kalau di komputer itu ada istilahnya bad sector begitu ya untuk seperti hard disk begitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Mohon maaf jika video ini kepanjangan karena saya juga harus menjelaskan rinciannya begitu teman-teman. Nah, jika HP teman-teman mentok logo Oppo seperti ini tidak bisa masuk menu, silahkan lakukan cara seperti yang saya bahas di video ini. Oke, sekarang sudah bisa masuk menu. Kalau sudah masuk menu seperti ini sudah pasti bisa kita gunakan. Selanjutnya kita tidak perlu continue untuk mempersingkat waktu. Untuk bahasa kita langsung pilih bahasa Indonesia saja ya, cari bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia, teman-teman kalau mau bahasa Inggris terserah ya. Saya biarkan default bahasa Inggris dulu. Lalu teman-teman klik emergency call, kita akan membypass ini ya, verifikasi akun ataupun yang lainnya biar cepat saja. Klik emergency call. Teman-teman ketik saja bintang pagar 813 pagar. Lalu klik call ya. Nah, oke. Langsung masuk menu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan hubungkan dulu ke ini kita coba pengaturan dulu saja. Di sini untuk break biasanya saya manual saja biar tidak terlalu cerah, biar hemat baterai. Kemudian biasanya saya lebih suka silent ya untuk ini vibranya. Kemudian untuk ini
regionnya kita ganti Indonesia biar jamnya nggak ngaco bahasanya teman-teman. Kalau mau bahasa Indonesia, bahasa tampilan di ponselnya silakan ubah ke bahasa Indonesia. Saya biarkan dulu bahasa Inggris. Kemudian kita juga bisa cek about phone. Ini teman-teman bisa lihat ini sudah sesuai dengan yang saya jelaskan di video, yaitu menggunakan CPH 1909X1146. Berarti ini sudah sesuai ya. Kita sudah menggunakan versi 46. Ini terbaru. Oke, di sini selanjutnya saya ke bawah, ini tidak perlu. Saya tidak akan mengisi akun Google dulu ini karena sudah jalan. Jadi dari ponsel ini anggaplah baru keluar dari pabrik atau baru kita unboxing. Di sini kita coba untuk login WiFi dulu. Sudah terhubung ke WiFi. Lalu kita coba ya cek email. Tidak perlu lah. Ini tidak perlu cek email. Kita coba untuk update ya. Apakah ada update? Oke, tidak ada update ya. Berarti yang versi 46 ini sudah versi yang terbaru ya. Oke, untuk memastikan apakah ada kendala, biasanya habis flashing itu HP nggak bisa nyala lagi ya. Oke, ini sudah normal ya. Ini kita tidak perlu ini ngecek suaranya. Tinggal teman-teman cek ya untuk speaker suara ataupun yang lainnya. Di sini kita akan mematikan dulu karena kita ini baru flashing ya. Biasanya gagal flashing itu HP setelah dimatikan tidak mau nyala lagi ya. Ini ponsel sudah mati. Kita coba nyalakan lagi. Oke, ini sudah terbuka. Oke, mantap, cepat masuk menunya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ponselnya ada Paul, belum dikunci, belum apa-apain, belum ada akun Google-nya, belum ada SIM card-nya. Ini masih seperti keluar dari pabrik. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis saja di komentar. Oke, untuk kameranya bagus. Dan terima kasih.